यानी कि आप कहना चाहते हो कि मैं अपनी घर से निकल जाऊं? अंकल, you have to help me out. Sorry, I had to move on. Come on, darling, let's go. Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Yuvraj. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Pragu. Devan selalu datang terlambat untuk bisa berlatih musik dengan Anushka. Hal itu selalu membuat pelatih mereka marah dan menegur Anushka. Namun dengan santai, Devan tersenyum dan membujuk pelatihnya untuk tidak marah kepadanya. Devan yang sangat tertarik kepada Anushka selalu memperhatikan Anushka yang merupakan pemain biola yang sangat dikagumi semua pengunjung pertunjukan mereka. Anushka selalu merasa senang bermain musik dengan Devan yang menurutnya tidak membosankan. Hingga berulang kali tawaran yang datang kepada mereka selalu diterima dengan baik olehnya. Walaupun ia belum berani mengungkapkan semuanya. Ia tahu perasaannya tidak salah, ia juga mencintai Devan. Sementara di tempat lain, Boman Irani yang merupakan ayah dari Anushka sudah sangat membenci Dev sejak 5 tahun yang lalu. Sejak Dev menjalin hubungan dengan putrinya, Dev yang tidak sekaya keluarganya membuatnya sangat tidak menyukai Dev. Dev terkadang menyesali kepergiannya dari rumah karena ia tidak lagi bisa bertemu dengan ayahnya. Walaupun ayahnya membencinya, ia selalu menyayanginya. Selain itu, Dev yang tidak disukai oleh Boman Irani selalu mencoba mengambil hatinya, walaupun berulang kali ia diusir dari tempat di mana Boman Irani berada. Hingga menghinanya karena Dev yang sangat miskin darinya. Dev yang seringkali dihina oleh Boman Irani terkadang terbawa emosi dan berbalik menghinanya lagi. Hingga hal itu membuat Anushka menjadi marah dan mereka bertengkar. What? अगर डैडी का मतलब नहीं मालूम है और उस बेटे ने अपनी बाप की शक्ल सपने में. Rekan mereka yang mendengar pertengkaran mereka mencoba menasihati Dev. Mendengar hal itu, Dev mengungkapkan ia merupakan anak dari pengusaha kaya di London. Tapi ia pergi meninggalkan rumah. Ia menceritakan kalau ayahnya menikah 2 kali dengan 2 wanita yang berbeda. Yang pertama, ayahnya menikahi Ruchika dan memiliki putra bernama Gyanesh. Kemudian menikah dengan ibunya hingga memiliki putra dirinya dan juga Dani. Namun ayahnya selalu memuji Gyanesh. Hal itu membuat Dev cemburu dan pernah menampar kakak tirinya itu. Hal itu membuat ayahnya marah dan mengirimnya ke asrama sekolah. Tak lama ibunya meninggal hingga ia benar-benar kesepian. Setelah 14 tahun berada di asrama sekolah, ia kembali ke rumah. Namun, kembali ia dan Gyanesh berkelahi. Hal itu membuat ayahnya marah dan mengusir dirinya. Hal tersebut membuat Dev benar-benar sakit hati. Sejak 5 tahun pergi dari ayahnya, ia bertemu Anushka yang berhasil menyapu kesedihan hatinya. Tanpa diduga, Anushka tidak benar-benar pergi dari tempatnya. Ia mencuri dengar semua yang dikatakan Dev hingga ia merasa bersalah dan mendekati Dev untuk bisa membujuknya dan berjanji tidak akan meninggalkan Dev. Boman Irani yang berhasil dibujuk Anushka untuk menerima Dev akhirnya terbuka hatinya dan menelpon Dev untuk mengundangnya datang ke pesta yang digelar oleh Boman Irani. Tapi ia memiliki permintaan untuk tidak mengatakan masalah undangan ini kepada Anushka dan menggunakan pakaian pesta. Mendengar hal itu, Dev sangat senang dan menerima undangannya. Malam harinya, Dev datang dengan menggunakan pakaian yang diminta oleh Boman Irani. Ia juga dikenalkan pada klien bisnisnya dari Afrika Selatan dan mengatakan kalau Anushka akan dijodohkan dengan Daniel. Hal itu membuat Dev terkejut dan memandang ke arah Anushka yang tengah berdansa dengan Daniel. Tak lama Boman mulai mempermalukan Dev di hadapan klien bisnisnya.
Dev hanya memandang ke arah Bowman dan saat mau meninggalkan Bowman, ia malah menelanjangi Dev dengan semua cerita masa lalu Dev yang pernah ia ceritakan kepada Anushka. Rekan dari studio Dev yang melihat dan mendengar hal itu mencoba menenangkan Dev. Namun Dev memiliki cara lain untuk memperkenalkan dirinya pada Daniel yang dikatakan sebagai tunangan Anushka. Hingga hal itu membuat Dev diusir dari pesta dan dimasukkan ke penjara. Keesokan harinya Dev pun dijemput oleh pemilik studio seninya datang dan memberikan jaminan kepada Dev. Namun saat ia akan meninggalkan kantor polisi tersebut, ia dikejutkan dengan berita meninggalnya sang ayah dari media cetak yang dipegang petugas. Dev terkejut ketika membaca surat kabar tersebut. Namun bukannya bersedih, Dev malah tertawa dan kembali ke tempat tinggalnya. Di rumahnya ia berencana terbang ke London. Namun sebelum ia pergi, ia menemui Boman Irani dan meminta pernikahan Daniel dan Anushka diundur selama 40 hari dan selama waktu itu ia akan membuktikan kalau ia adalah orang kaya yang sejajar dengan keluarga Anushka. Boman Irani pun menyetujuinya dan Anushka mulai menyiapkan perlengkapan yang akan dibawa oleh Dev untuk terbang ke London. Bahkan ia sendiri yang mengantar Dev ke bandara. Best of luck, Yuvraj. Thank you, I need that. Di London, Dev memberikan penghormatan terakhir pada ayahnya. Hal itu membuat semua keluarganya sedikit terkejut. Setelah 12 tahun Dev meninggalkan rumah, ia menceritakan semuanya kepada Anushka. Setelah menelpon Anushka, ia mencoba mencari Dani saudaranya. Namun, ia belum menemukannya. Ia hanya menemukan Giannis yang masih tetap sama seperti dulu. Ia memiliki keterbelakangan mental dan tidak pernah memiliki perubahan baik walaupun telah berkonsultasi pada dokter-dokter hebat. Melihat kedatangan Dev, Giannis sempat terdiam sebelum bertegur sapa termasuk Dev. Namun Giannis malah meninggalkannya karena ia tidak lagi mengenali Dev. Namun Dev tidak langsung meninggalkan kamar Giannis, ia tetap mengamati Giannis dari luar kamarnya. Dev mendapatkan informasi kalau besok semua keluarga akan berkumpul untuk mendengarkan pembacaan surat wasiat ayahnya. Namun Dani yang masih di luar negeri membuat pamannya meminta Dev untuk bisa menjemputnya pulang dan berkumpul bersama. Dev pun menurutinya dan menjemput Dani yang tengah bersenang-senang bersama teman-temannya di meja judi. Dev hanya memperhatikan Dani dan mengiriminya pesan untuk bisa mendatanginya. Namun Dani malah merobek pesan tersebut dan tidak sama sekali menghiraukan Dev. Melihat hal itu, Dev mencoba mendekati Dani walaupun sama sekali tidak dihiraukan oleh Dani. Hingga Dev mencoba memperkenalkan dirinya kepada Dani. Hal itu mengejutkan Dani, tapi ia tidak mau kembali ke London karena ia yakin ia yang akan mendapatkan warisan ayahnya seluruhnya. Dev menekankan kalau Dani harus kembali besok karena Sikandar Mirza, pengacara ayahnya yang akan membacakan surat wasiat ayah mereka di hadapan semua klien dan notaris juga keluarganya. Dani menuruti Dev dan kembali ke London. Pengacara yang merupakan orang kepercayaan ayah Dev dan Dani mulai duduk di ruang kerja Yuvraj adiknya untuk membacakan surat wasiat. Salinan surat wasiat juga ada di hadapan para klien untuk bisa dibaca langsung oleh mereka. Hal yang paling mengejutkan adalah semua kerabat mendapatkan kekayaan Yuvraj sebanyak 5 crore kecuali Giannis yang mendapatkan harta paling banyak di antara mereka. Dan harta itu ditanggungjawabkan pada prakas paman mereka. सब समय अनुसार होता है. Dani menolak hasil pembagian itu, namun Sikandar Mirza tidak menghiraukannya. Dev hanya duduk diam di kursinya dan memandang kepergian semua orang yang ada di ruangan itu. Sementara Giannis sendiri yang masih bermain-main di ruang keluarga membuat semua kerabatnya merasa aneh melihat apa yang dilakukannya. Mereka tidak menyangka Giannis yang menerima kekayaan paling banyak dari semua anak Yuvraj. Padahal ia sama sekali tidak bisa mengendalikan dirinya seperti orang normal pada umumnya. Dani dan Dev pun mulai membuat rencana pembagian harta yang tepat milik ayahnya. Dev mau 50% kekayaan ayahnya jatuh ke tangannya dan 49% jatuh ke tangan Dani. 1%-nya lagi jatuh ke tangan Giannis. Hal itu membuat Dani tertawa namun menyetujui kesepakatan kakaknya Dev. Mereka mulai mendatangi pengacara yang diyakini bisa membantu mereka. Di hadapan pengacara itu, mereka menceritakan bagaimana Giannis bukanlah anak yang normal. Namun tanpa diketahui, Boman Irani mencoba menggelar pesta pertunangan Anushka dan juga Daniel. Saat rekan Dev menelponnya dan meminta Dev untuk kembali agar bisa menggagalkan rencana itu, Dev mempercayakan Dani untuk mengurus semuanya sementara ia kembali ke Pragu untuk menemui Anushka. गांधी जी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे।
Dani dan tim pengacaranya mulai mendatangkan Giannis untuk menanyakan hal yang menyangkut harta warisannya. Namun tanpa diduga, Giannis tidak menuruti apa yang dikatakan Dani sebelumnya hingga tim pengacara Dani pergi meninggalkan tempat itu. Pesta pertunangan Anushka dan Daniel mulai digelar. Anushka mulai khawatir karena ia belum melihat Dev di acaranya. तो मैं वहां जाऊंगा और अपना जूता अपने सर पर मारूंगा. Di tengah-tengah kesedihan Anushka, Dev hadir dan menjadi penari di pesta itu. Anushka yang melihat kehadiran Dev sangat bahagia karena ia yakin Dev bisa menyelamatkannya dari pertunangan yang tidak diinginkannya. Melihat kehadiran Dev, Boman Irani yang melihat Dev merasa sangat kesal, terlebih Anushka malah menari bersamanya. Di tengah-tengah pesta, Dani menghubungi Dev dan menceritakan perubahan Giannis di hadapan pengacara mereka. Dev benar-benar terkejut mendengar semuanya dari Dani. Hingga ia merasa benar-benar putus asa di hadapan semua tamu yang hadir di pertunangan Anushka. Dani yang merasa putus asa. Dani sendiri menampar Giannis berulang kali untuk menegurnya karena telah mengkhianatinya. Tapi tiba-tiba Dev muncul dan menampar Dani. Ia meminta semua orang untuk meninggalkan tempat itu. ज्ञानेश को अपने कमरे में ले जाइए. Kemudian Dani yang marah langsung mendatangi Dev sambil menodongkan senjata ke arahnya. Dev mencoba mengalihkan perhatiannya dan mengatakan kalau ini adalah rencananya yang belum ia ceritakan dengan Dani. Ia mau Giannis mencintai mereka dan menaklukkan Giannis dengan cinta, bukan dengan kekerasan. Keduanya mulai melakukan rencana baru mereka. Dev mencoba mendekati Giannis yang menyukai musik. Ia mengajari Giannis untuk berlatih piano dengan baik. Giannis yang merasa senang menerima dengan baik kehadiran Dev yang mengajarinya bermain piano. Giannis merasa terhibur karena bisa bermain piano dengan baik. Terlebih hari ini adalah hari ulang tahun Giannis. Dev membuka pesta untuk kakak laki-lakinya dan bersatu dengan keluarga besar yang lainnya. Namun tidak dengan Dani yang lebih memilih pergi dari tempat itu. Giannis merasa murung di tengah-tengah pesta yang tengah digelar keluarganya. Ia lebih memilih menelpon Sikandar Mirza dan menceritakan semuanya kalau keluarganya mulai mendekati dirinya setelah ayahnya meninggal dunia. Ia merasa semua orang berbohong, namun di tengah pembicaraan mereka, Dev muncul dan mengatakan kalau ia akan pergi meninggalkan London. Dev yang mengira Giannis akan melarangnya ternyata tidak. Hal itu benar-benar membuat kesal dan membatalkan kepergiannya. Giannis tidak peduli pada Dev, malah memilih untuk tidur. Namun tiba-tiba Giannis bangun dan mendekati Dev memintanya membawanya ikut serta untuk pergi ke Pargu di mana ia bisa belajar musik lebih banyak lagi seperti Dev. Hal itu disetujui oleh Dev dan tidak ragu untuk mengajaknya ke Pragu. Di bandara, Anushka telah menunggunya dan Dev mulai memperkenalkannya dengan Giannis. जी प्राग ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिशियन. जी Keluarga Dev merasa terkejut ketika tahu Dev pergi membawa Giannis. Prakas takut kalau Giannis akan menjadi boneka Dev. Sementara Anushka tidak percaya kalau Giannis adalah lelaki dengan keterbelakangan mental, karena ia bisa bersikap lembut padanya sejak di awal perjumpaan mereka. Hal itu pun yang membuat Dev curiga sekaligus cemburu kepada Giannis yang seolah-olah ingin mendekati Anushka. Giannis yang menunjukkan kepiawaiannya di bidang musik dan menyanyi membuat pelatih Anushka menyukainya, dan ia tanpa ragu mengajaknya di pertunjukan yang ia lakukan. Banyak orang yang mengagumi teknik menyanyi yang ditunjukkan oleh Giannis, bahkan suara merdunya pun banyak menarik orang hingga benar-benar merasakan kekaguman kepada Giannis termasuk Dev yang secara langsung memberikan ucapan selamat kepadanya. Dev mencoba menegur Anushka untuk tidak terlalu dekat dengan Giannis. Tapi Anushka mengungkapkan ia hanya ingin membuat Dev dan Giannis lebih dekat lagi. Pertengkaran itu pun menyebabkan mobil yang dikendarai Dev menabrak mobil lain hingga polisi mencari keberadaan Dev. Namun Giannis yang mengetahui hal itu malah mengakui kalau ia adalah pengemudi mobil itu dan bersedia ditahan pihak kepolisian. Dev yang mendengar kabar itu merasa terkejut dan langsung datang memberikan jaminan kepada Giannis. Sepanjang perjalanan mereka sama sekali tidak berbincang. Keduanya malah larut pada pikiran masing-masing. Tanpa diduga, Dani datang mengunjungi mereka. Ketiganya tertawa dan merasa bahagia karena mereka bisa berkumpul bersama bahkan saling berpelukan bersama-sama. बस. Dev mengajak kedua saudaranya untuk berkeliling kota. Namun tiba-tiba Giannis mengendarai payung udara seorang hingga mengejutkan Dani. Ia mencoba menyelamatkan Giannis yang terbang tinggi. Dev yang melihat hal itu hanya tertawa dan Dani berhasil menyelamatkan Giannis yang tersangkut di pohon. Lagi-lagi pertengkaran terjadi di antara Dani dan juga Dev. Dani yang terus-terusan curiga kepada Dev membuat Dev tidak bisa mengendalikan diri dan memakinya.
Giannis yang dalam keadaan mabuk mulai memuji Anushka. Hal ini membuat Dev benar-benar cemburu, terlebih ketika Giannis mengatakan kalau ia mencintai Anushka. Dev hanya terdiam dan mengatakan kalau Anushka adalah calon adik ipar Giannis dan Dev lah yang akan menikahi Anushka. Mendengar hal itu, Giannis terdiam dan mengajak Dev meninggalkan tempat itu. Dalam kesempatan itu, Dev menceritakan kalau ayah Anushka membencinya karena ia tidak memiliki uang berbeda dengan Giannis. Hingga ia mengatakan pada Giannis kalau Giannis adalah ahli waris dari semua kekayaan ayahnya dan semua dikatakan oleh Sikandar Mirza. Giannis pun bertanya langsung kepada Sikandar Mirza dan menuntut pembagian yang sama atas harta yang ditinggalkan ayahnya. Ia mau semua berkas wasiat itu dihancurkan. Sikandar Mirza mendatangi Dev dan menanyakan tujuannya mengatakan semua kebenaran kepada Giannis. Ia bahkan mengancam kalau permainan yang dibuat oleh Dev akan menghancurkan Dev sendiri bukan dirinya. Ia mengatakan ia memiliki kekuatan penuh atas Giannis. Setelah mengancam Dev, Sikandar Mirza meninggalkan Dev sambil terus menekan Dev untuk tidak ikut campur urusannya dengan Giannis. Dev terdiam hingga ia telah membaca kebusukan yang direncanakan Sikandar Mirza pada Giannis dan keluarganya. Sementara Dhani diusir dari semua tempat hiburan di Amerika sampai ia benar-benar bisa menunjukkan kekayaannya. Bahkan ketika ia kembali ke London, Prakash dengan tegas menekan Dhani untuk keluar dari rumah yang telah beratas nama Giannis. Dhani merasa sangat hancur terlebih ketika Shazia kekasihnya meninggalkannya saat ia di masa kehancuran. Ia menyadari kalau semua orang-orang yang dekat dengannya hanya karena memandang kekayaan yang ia miliki. Setelah tahu ia tidak memiliki apapun, semua mulai meninggalkannya. Semua tidak ada yang mau membantunya hingga benar-benar membuat Dhani merasa kecewa dan sakit hati. Di tengah kekecewaan itu, Giannis dan Dev datang menjemputnya dan memberikannya kekuatan kalau mereka adalah saudara. Dhani dibawa ke studio musik Dev dan Giannis, bahkan mereka mengajaknya untuk bergabung bersama. Melihat kebersamaan Dev dengan kedua saudaranya, Anushka sangat merasa senang. Dhani mengakui kesalahannya kepada Dev dan meminta maaf secara tulus kepadanya. Keduanya tersenyum dan saling berpelukan. Dhani yang kini tinggal bersama Giannis dan Dev mulai merasakan kalau mereka adalah keluarga yang sesungguhnya, hingga Dhani mulai menangis haru. Giannis yang tidak melupakan Bala terus menghubunginya. Dalam percakapan itu, Bala malah menceritakan tentang kejahatan paman Prakash yang menguasai rumah ini. Percakapan Bala terhenti ketika Prakash mengetahuinya dan mengancamnya untuk tidak melaporkan apapun yang terjadi di rumah ini. Ia pura-pura menghubungi Dhani yang menceritakan kalau Giannis akan konser bersama Dev esok hari. Kesempatan itu pun digunakan Prakash untuk datang ke Prague melihat pertunjukan itu. Giannis berlatih sangat keras untuk bisa menampilkan yang terbaik saat konsernya nanti bersama Anushka dan timnya yang lain. Mereka sangat mendukung semua yang dilakukan Giannis. Namun Anushka merasa sedih ketika tahu ayahnya tidak bisa datang ke konser yang sangat penting bagi dirinya. Prakash memiliki rencana jahat untuk menyingkirkan anak-anak Yuvraj, terutama Giannis. Bahkan ia memasukkan racun ke obat semprot yang selalu digunakan oleh Giannis. Semua persiapan konser telah dilakukan. Bala yang datang ke konser tersebut disambut hangat oleh Giannis. Namun Bala yang ketakutan mengatakan kalau semua keluarga paman Prakash datang untuk melihat konser Giannis. Melihat kedatangan mereka, Giannis terkejut. Terlebih ketika Bala diusir dari ruangan Giannis saat mereka mau berbicara kepada Giannis. Ia dipengaruhi untuk membenci Dev dan Dhani yang sebenarnya mau menguasai harta Giannis. Namun Giannis yang sudah tahu semua kebaikan kedua saudaranya tidak mempercayainya. Dalam kesempatan itu, Sukarna mencoba menukar obat asma yang biasa digunakan oleh Giannis dengan racun yang telah disiapkan Prakash. Tak lama Anushka memberikan peringatan agar Giannis bersiap. Tanpa bersuara, ia meninggalkan tempat itu dan Dhani melihat rekaman handycam milik Sukarna. Bala datang dan menjelaskan kalau Sukarna datang membawa pengaruh buruk kepada Giannis. Sukarna sendiri menjelaskan pada keluarganya kalau ia telah berhasil. Prakash tertawa penuh kemenangan karena ia yakin bisa menyingkirkan Giannis di waktu yang tepat. Pertunjukan pun dimulai. Anushka dengan lembut memainkan alat musiknya, disusul dengan suara merdu milik Giannis. Anushka sendiri merasa sangat bangga bisa mendampingi nyanyian yang disuarakan oleh Giannis. Dev memperhatikan perubahan kesehatan Giannis yang sudah terlihat melemah saat ia naik ke panggung mendampingi Giannis. Giannis mulai melemah dan membuat Prakash tersenyum lebar. Dev mencoba mendekati Giannis dan menolongnya.
Keduanya menangis dan mata mereka berbicara kalau semua akan baik-baik saja bila mereka percaya satu sama lain. Giannis pun terbatuk dan membuat Dev menariknya masuk ke belakang panggung. Tidak peduli dengan konser yang terus berjalan, Dev mengendarai mobilnya dengan cepat untuk membawa Giannis ke rumah sakit bersama Bala. Prakas dan lainnya juga berusaha menyusul Dani dengan cepat masuk ke mobil di mana Prakas di dalamnya. Sepanjang perjalanan, Dev terus memohon pada Giannis untuk terus bertahan hingga ia berhasil masuk ke rumah sakit dan dokter telah menanganinya. Dokter mengatakan denyut jantung Giannis terus melemah hingga Giannis dikatakan tengah kritis. Dev mendatangi Boman Irani untuk meminta pertolongan kepadanya menolong saudara laki-lakinya yang tengah terbaring lemah. Namun Boman sama sekali tidak mengindahkan walaupun Dev memohon sambil menangis. Hingga Dev yang tidak bisa mengendalikan diri menodongkan senjata ke hadapan Boman Irani untuk memohon padanya agar bisa membantu kakak laki-lakinya. Dev juga berjanji akan menjauhi Anushka bila itu yang terpenting. Ia mau saat ini Giannis bisa tertolong. Boman Irani pun tergugah hatinya dan mau menolong Giannis dan langsung memberikannya tindakan. Ia keluar dari ruangan itu setelah memberikan pertolongan kepada Giannis dan mengabarkan kalau Giannis telah berhasil diselamatkan. Bala yang tahu tentang hal itu langsung memeluk Dev. Sikandar Mirza yang mengetahui tentang bersatunya tiga saudara itu merasa sangat senang. Rencananya lain yang disusun bersama Boman berjalan lancar. Mereka sudah menyadari harta tidak penting dibandingkan rasa persaudaraan yang selama ini hilang. Ia akan mengumumkan wasiat yang sebenarnya dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Euphrates. Dev dan Dani yang selama ini terpisah dengan Giannis akhirnya bertemu kembali. Meskipun sempat ada perseteruan di antara mereka, namun ikatan persaudaraan di antara mereka akhirnya terbukti dapat menyatukan ketiganya kembali. Mereka akhirnya menyadari bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan ingat untuk selalu dukung Islam TTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.